Ngajikan itu baik, yang dapat pahala yang menerkenalkan itu. Karena mereka sudah tidak bisa dapat pahala lewat alimnya, ya sudah nge-share saja. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya itu tadi. Misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa lihat-lihat, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, "Gus, saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana nih?" Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu ya. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Wong Syawal ya nyupir lagi, Dzulhijjah ya nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lo kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh nggak kuat. Sahur jam 3:30, mobil vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berjejak musafir itu boleh stop. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30, pas fit, terus kalau nyumpir selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan, yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak? Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi, tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi, jalan-jalan, apa bilang kerja? Kerja, makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi musafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, Mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain Bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat Bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak itu belajar, apa ingin melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau ingin melihat itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang cantik, yang masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa to'at ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab
itu para nabi itu mengajarkan agamanya dengan cara yang bahagia. Misalnya maqala la ilaha illallah dakhala. Nabi tidak ngendikan gini, maqala la ilaha illallah. Sholatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang ya, banyak yang nggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Nah kita kampanyenya, kon sholat mesti ditompo, poso mesti ditompo, poso repot, syaratnya ditompo ikhlas uangnya, itu bakal iso. Berarti maknanya kan bakal mlebu swarga. Akhirnya wong kan mikir, gue sholat tetap ra swarga, poso tetap ra swarga, mendingan ra sholat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat ya. Karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai simpulkan kampanye tentang sentuhan. Jadi saya manfaatkan ya sudah di bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di antara sebabnya ada karena orang berjalan di sisi orang mau kayak apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak, sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya itu ya Allah ampuni Gus Ba ampuni. Bukan minyak orang maksudnya. Bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Nah, saya bilang, saya saja yang jadi mayitnya enggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek, jika guru saya baik maka gini ya Allah. Jika guru saya buruk maka gini. Loh saya tuh gak pernah doain Mbah Mun gitu. Tak anggap gak sopan. Jadi kalau saya berdoa ya Allah jenengan izzihi apa ya jenengan balas lah. Izzihi anna anil muslimina khairan katsira. Wa antal ghafurur rahim wa anta gitu. Saya enggak tega muni wa ingkana musian. Jadi kayak ada sopan. Loh kalau aku yang mati sapi lagi. Tak balik malah. Ingkana musian. Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi, kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan itu sahabat. Ya gak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya? Loh andai kan Abdul Qadir wafat di mana ini ngomongin? Beduk. Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh bisa marah Abdul Qadir Jailani. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan. Jadi orang itu harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti Gus Ba bid'ah menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu. Langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah, ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana? Kalau dia, bukan kalau beliau ashabu Rasulillah, pasti orang Sayyid itu dzurriyyatu Rasulillah, pasti al-tahirin al-mutahharin. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa ingkana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, Gus ini orang soleh kok doanya wa ingkana musian, itu kan guru kita kan. Hafalku ikut dong. Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan karena jadi saya mohon sekali apa-apa itu adalah ya tentu kita ikut masal saja semua selain Nabi, selain para wali kita akan musinan
Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan bukan manusia itu, cara Jawa hanya rapalan itu ya sudah ngomong saja, tapi nggak usah dijiwai. Ya. Dijiwai kita adalah sifat khofurnya, bukan status mayatnya, tapi sifat khofur. Karena kata musik itu kan nggak nyambung. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang itu diikutkan sifat khofurnya. Misalnya gini kalimat yukaffiruallahu anhum aswa alladhi amin. Itu sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayyi'at. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Orang-orang baik juga manusia, Ustaz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayatnya. Sehingga kita di hati itu, mayat ini rata jatuh sepuro tuntas kayak gitu. Kalau di Quran enggak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu Ghafur, Afuwun Karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru bakas fa'fu. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sama nggak paham berarti nggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaatu Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari mangkel, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafaatu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulullah. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik. Apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat luas. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi. Sampai wong nganggur ya iso mangan ngono. Lah begitu juga rahmati Allah Taala itu wasiah, sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu ngono. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiate akeh, hutangnya akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa kan? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud itu dosa. Jadi kiai muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan gua amatir ya gitu. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah, rizquhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu.
Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing mari wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah, sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Pakai wong sumpah utangnya akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, ora guyu banter-banter. Karena Allah itu adhaka, zat sing maringi. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengen nangis, no yo nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya dengan seorang mantan presiden, mantan menteri, kadang anaknya calonan RT, menang bunda. Ngeluhnya apa orang alim, misalnya alim alama, anaknya mau tujuannya iso, susah. Kaya raya anaknya jadi pasien susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpuk apapun orang yang bisa tertawa, yang bisa nangis. Makanya banyak ulama yang nggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena ada beda, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Kita nggak ditunggoni Kanjeng Nabi, nggak ditunggoni Wali Songo, nggak ditunggoni para alamin yang dulu, nggak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala la budda wa ayat takuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman nggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu enggak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe iku amalan ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener, masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya, Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Loh ya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat. Wah dasarnya kiamat kayak apa? Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh. Cerita kiamat kalau udah ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, pantas sudah nangis dewe-dewe. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah, mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena enggak kepikiran. Nabi a'radu anhu, a'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariya. Sebenarnya Nabi dengar itu memang enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan? Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan? Ya, Mas Akom jadi wali enggak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangen-angen itu bener juga orang ini. Saya cerita kiamat tuh gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Ini karena Nabi orang-orang yang sangat pintar. Tanya balik. Ma'atatalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atatulah kabira sholatin wala siyamin walakin yuhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya, kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira gitu. Wala kabira siyamin.
Dan saya puasa ya standar saja pas. Walakin yuhibbuka ya Rasulullah. Tapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almarhum ma'aman ahabbu. Sebagai berat anta ma'aman. Jadi hadis itu populer itu baru kan orang bisa. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Makanya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasul. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan khosoni bidzalika Rasulullah, khosoni bidzalika Rasulullah, nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi, karena tanya nggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar'u ma'aman habba fama farihu bisyai'in farahahum bidzalika badal. Mereka tidak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almar'u ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi. Makanya saya sebagai kiai ini bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarokai oleh orang apa? Bedui. Subal barokai suladab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majlisul iltorti Rasulullah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis nangis ya. Mulai guyu. Kadang guyu-guyune ngenyek tenane. Daripada apa ya agak-agak merodok orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi nah, fi muqaddimihim imam besar dalam manhaj ini namanya Abul Hasan apa? Asyadzili. Abul Hasan Asyadzili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Enggak usah. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat, bahak sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu Abul Hasan Asyadzili kowe ora usah mikir salat ditampa ora usah mbok mikir. Kowe ditakdir tau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gowo sawi ngalor ngidul jalalain keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gowo tak kitabku wedi. Gak penting paham, gak penting. Karena isra bakat paham. Jadi Abul Hasan Asyadzili adalah orang yang dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya fakih muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer di antaranya adalah Abul Hasan Asyadzili. Beliau itu kalau menghentikan sesuatu itu positif. Termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima enggak, kata beliau, wis ditakdir tahu sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang yang miris, sholat itu tompo tora, tapi saya sangat sadis, sangat sadis. Saya nggak pernah berdoa ya Allah ibadah kami dengan terima enggak, karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus tompo ora, akhirnya keterusan gitu, akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk, apa artinya saya sujud ternyata nggak diterima? Wong kawula kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Sulaiman ketika beliau menemukan Habib Ali, sudah mendaftarkan sekarang. Gak usah mikir diterima apa enggak. Terus keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Makanya saya sering kepada orang mau cerai tanya saya,
Gus saya ini cerai gak, istri saya kurang ajar gini. Gak usah. Wah bojo kula judes. Uang di bojo iku skrep, paling gak kira darani jomblo. Diarani duda ora enak. Wis luwih sabar di diarani duda mek diarani bojo judes. Enak bojo judes sik gak. Di bojo lah. Loh, iki. Provokator itu. Jadi kafabi jazaan an rodiya kalaka. Sudah ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nampak. Ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waqtari sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah ada ayat wasjud lan sujudo sira ingkana kada wa kada ing kunta mutayakinan biqabuli sujudi. Kan ada sujud ya sujud saja, enggak usah mikir makbul apa enggak makbul. Sudah kalau sujud pasti waqtari. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang wedi, salatku ditompo ta ora. Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine sholat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak diterima. Itu kan geblek banget. Saya jenis kiai yang di partai itu. Saya enggak tahu kalau kening dikom. Di umat nasa kamu gak ada keren plus. Jadi nah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang tidak seperti itu tidak apa-apa. Mungkin supaya orang nggak takabur, nggak fakhr. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau nggak rojak ya khauf. Nah saya ini yang jelas terang-terangan ikut partai rojak saja, apa? Partai rojak. Karena banyak yang sudah di partai khauf. Tapi saya rojak yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya. Muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk seorang gila itu Majusi. Abu Lu'lu' terkenalnya itu. Itu Hulamul Mughirah terkenalnya. Ditusuk, dia sahabat, beliau sahabat, wali. Jadi nusuk Umar itu kayak apa? Nusuk Mas Hakom aja dosa besar apalagi nusuk Umar. Itu ketika ditusuk, dia itu ya punya dendam. Namanya manusia itu punya dendam. Maksudnya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk. Kalau orang mangkel itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngendikan gini, tanya pertama. Yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Hulamul Mughirah. Alhamdulillah, alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumal qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang enggak pernah sujud sama jenengan. Jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya enggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya. Kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya tidak berani jawab ya Allah. Saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kamu dendamnya sampai yang Jawa ya. Dendam dengan tanda kutip ya, tidak makna semestinya. Jadi mangkel mbek sing nusuk nak mlebu neraka pantes ora tau sujud wae Gusti. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhaju biha yaumal qiyamah. Jadi kayak apa sujud? Nabi itu kalau muji sujud sama kan wa hatta takuna sajdatun wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren. Cara ning pondok wis tau bayar syariah. Cara sowan kiai tau ngaplopi Mas. Wis go jajan. Nah tapi kadang setan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo, apa artinya sowan Habib ngaturi ra mesti ditompo. Ngaturi kiai akhirnya ada ketakutan. Kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah itu sudah buruk sekali wong hamba kok tanya ma faidatus sujud. Nah, ini pentingnya madzhab saya ini. Jadi saya ngaji agak-agak uraan mu'abad. Kalau ini watak sudah bukan. Jadi uraan itu ada dua. Ada yang amdan bismillah, ilmunya banyak terus milih manhaj. Insya Allah saya partai. Ada yang uraan bakat Mas. Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu Beb. Ada khauf itu karena ilmu,
ada habib alim alama atau kiai alim alama, dia tahu masyarakat kalau mengikuti Gus Bak nanti jadi fakir, kurang tawaduk, terus dia milih partai Khauf. Nah yang buruk itu ada kiai yang milih Khauf hanya dari awal sati cilik, jenisnya wis sati. Jadi sebenarnya dia tidak cukup ilmunya nerangkan Khauf, cuma jenisnya wis sati cilik. Omah lawang dikunci, orang budak-budak, orang hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rojak bisa bawaan dablek, yang bawa Khauf bisa saja bawaan ati cilik. Nah kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm, yang bawa Khauf juga bismil ilm. Ya ono teh Mas, wong sing ati gede, pegawene dua blek, tapi enggak bawaan rojak, memang bawaan dablek. Ada yang ati cilik tapi bawaan Khauf. Jadi mengatakan Khauf tapi sebetulnya bawaan ati cilik. Nah kita inginnya ndak kalau rojak ya bismillah kayak Abdul Hasan Asyadili, kalau yang kampanye Khauf kayak Sayyid Abdul Haddad bawaan apa? Ilm. Sehingga kita ini Qul inni ala bayyinatin mir rabbi, semua itu berdasar ilmu sing jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayyinah itu kebenaran ilmiah sing jelas welo-welo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Niku Kanjeng Nabi saking cerdase, meneh dek wong Islam, wong musyrik, wong kafir, ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya. Makanya disebut munfakin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakin, tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Masyhur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, "Ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak. Lalu Anda mengajarkan ke Tuhan satu. Masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu enggak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab." Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak. Kalau Tuhannya satu enggak cukup Muhammad. Nabi dengan santainya memberi penjelasan. Ya sudah gini saja. Kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak. Semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu. Kamu suka enggak? Ya enggak suka Muhammad. Kalau majikan kita banyak, repot. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak perintahnya beda-beda, kamu pusing. Ya udah Mat, Tuhannya satu aja Mat. Karena Nabi bayyinah, orang itu bisa dibalik-balik pikirannya. Makanya disebut daraballahu masalah rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa. Jadi segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul balighah. Jadi Nabi juga pernah Nabi debat sama orang Yahudi. Muhammad, saya ini turunan Ibrahim. Kita ini Israel, ya kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yehuda. Namanya Yehuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim, bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu nggak hafal nasabnya, sehingga mereka bilang kita ini saking baiknya Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojlok oleh Nabi. Ibrahim itu buyute Yahudi. Makanya digojlok antum haula'i hajatun fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Kita adu debat sudah ilmiah. Kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Allah menurunkan wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di afala ta'qil. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali kode karo sampai misalnya ngendikan Mbah Zubair itu pengagumnya Gus Roji. Dan Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair. Misalnya Gus Roji bin Haji Ubab bin Haji Maimun bin Haji Zubair. Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu kan kebalik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya ini gimana ini sih mbahnya begitu. Nah, sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya kenapa kamu yakin agama tauhid millata abi, karena ini agama nenek moyang saya. Millata abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas hanya orang Yahudi ngerti
sama dengan mengatakan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh nggak kalimat itu? Mbah Hasyim Asy'ari itu pengagum Gus Dur. Kan? Jadi Nabi itu orang yang bayinah. Bayinah itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa infikak, bisa munfakin, tercerabut dari akar. Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aitum. Karena memang tadi. Nah saya mohon apapun pilihan Anda rojak kayak Abul Hasan Asy'adzili tadi. Ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak. Beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes ajengku iku kawula, tahu sujud iku keren. Saman bayangkan betapa malunya kita. Kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah. Lho paribasane kula mlebu swarga lah wisin. Mlebu swarga tapi ning donya ora tahu wisin. Sama seperti kowe di guru, saurip-uripmu ora tahu salam templek wisin. Kira-kira seperti. Meskipun salam templek ora penting. Ya ora penting to, misale soleh salam templek 50.000 duwe wis akeh ngono. Nak masakom penting kudu rokok. Itu bukan nilainya kok betapa malunya kita. Saya dulu mau sarang, andai kan tidak pernah khidmah sama iya malu tenan sebagai apa? Santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani masukkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku kemudian dia di neraka. Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ketika alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Ya jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebuah majelis mubarak, caranya tauhidnya dibenarin ya, tauhidnya dibenarin. Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumusillah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai rada akeh sing di masalah. Tapi ya tetep agama ini jalan. Lha andai kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah ya repot. Kowe iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak masalah. Padahal di TV sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa gitu. Tapi enggak ngefek karena agama ini bismillah wa biri ayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas tapi masyarakat yang makan karena Allah Razzaq. Sama kancanan masakom ngeluh tapi Allah adhaka. Akhirnya iso guyu. Padahal ya ora untunge blas kancanan dene. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah, kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga kita gimana? Karena Allah itu zat yang bisa memberi wa annahu adhaka wa annahu amata wa. Kita tidak ingin mati. Wah mati ya mati saja karena kita objek. Hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam bagi itu sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam terdusan tak kirimkan ke Korea sebelum saya ke Korea. Dan sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji tok. Kan saya di sana dilakukan satu nafsu. Kayak apa Allah kalau ingin bikin itu? Karena Allah itu al-hadi. Indonesia itu bilang semua Korea, setelah di Korea tersiksa karena gak ada tempat sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau itu gak dibenemui, karena Allah al-hadi. Jadi sama seperti tauhid ini Allah tetap al-fa'ilul mukhtar, al-fa'ilul, sehingga Allah sebagai adhaka. Kamu bendung kayak apa orang ngaji saya tetap bendung. Sekarang iso mbuli saya, sebab dia ngaji sejak dulu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora arek sembuh. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Kita paham. Ya jadi ini tak isyatkan jenengan saya ini tadi bahwa kitab Fathul
Abdurrahman di Tolibi ayat Quran mau tak kasihkan hadiah ke Sayyid Umar Hafid sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini. Semoga ini dapat barokahnya Al-Hasani. Ini dikarang oleh zurianya Abdus Salam bin Masis. Abdus Salam bin Masis adalah guru dari Abdul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Sahibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abdul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdus Salam bin Masis. Yaitu Alami Zada ini min dzurriyyati Abdus Salam bin Masis. Jadi ini Al-Hasani. Jadi ini sudah klub karena mulai dulu ya tradisinya gitu. Banyak sahabaib ngaji Barojak, Bafadol. Nanti yang Bafadol Barojak yang ngaji Habib lagi. Seperti sanadnya Soleh di Sarang. Ya Soleh ngaji Bahmun. Tapi Bahmun ngaji Sayyid Alawi, Sadat ya. Ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adim Yati. Jadi ya biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Qorobatul Rasulillah. Jadi dulu Qorobatul Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para sadat, para habaib. Dulu biasa Ibnu Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibnu Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya Ibnu Abbas karena Qorobatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon semuanya itu insaf bil ilm ya, insaf bil ilm. Kayak tadi munfakina hatta ta'tiyahumul bayyin.